Jangan pernah minder kalau pernikahanmu cuma pakai tenda biru di gang sempit. Ingat, mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono harus pakai rompi oranye KPK dulu baru bisa biayai nikahan anaknya. Capek-capek kerja jujur, yang megang duit rakyat malah foya-foya. Kamu sadar? Hidupmu mungkin gak semewah itu, tapi setidaknya kamu gak perlu sembunyi dari KPK. Bulan lalu, si mantan pejabat pesta pernikahan anaknya dengan uang gratifikasi, duit haram itu. Sementara kita, tanggal 1 gaji masuk langsung transfer ke kartu kredit, e-commerce, dan utang sana-sini. Tanggal 25, lihat saldo, sisa cukup buat beli Indomie Dobel. Hidup mewah versi pejabat, hotel bintang 5. Versi kita, mie instan rasa bintang 5. Di tanggal 25, dompet gue lebih tipis dari rambut gue yang rontok. Sementara mantan pejabat, tanggal 25 dia masih nikmatin gratifikasi di hotel. Tapi gue bersyukur, setidaknya gue nggak perlu sembunyi dari KPK. Hidup sederhana ternyata tidak serumit sembunyiin uang haram. Kita bisa update status, lapar, di medsos, dia update status, kasus baru. Pilih mana? Kata motivator, kurangi ngopi, nanti bisa beli rumah. Gue hitung, 40 RBX 30 hari 1,2 juta. Setahun 14,4 juta. Rumah termurah 500 juta. Butuh 35 tahun nabung tanpa ngopi. Pejabat, cukup satu proyek fiktif langsung dapat rumah. Jadi, saran gue, jangan terlalu rajin ngopi, tapi jadi aja pejabat korup. Tapi siap-siap masuk bui. Bos di kantor marah target nggak tercapai. Padahal gaji aja nggak cukup. Sementara bos negara, target korupsinya tercapai terus. Dia nggak perlu khawatir gaji, karena duit rakyat cadangannya banyak. Karyawan kayak kita kalau ngelanggar aturan, kena SP. Pejabat melanggar, kena OTT. Sama-sama dapat surat, beda isi. Rekan kerja tipe, si penjilat, si malas, si cari muka. Di dunia korupsi juga ada tipikal, si maklar proyek, si cuci uang. Tapi yang paling relata, si sering lembur tanpa dibayar, mirip kayak warga biasa yang kerja keras tapi hasilnya dinikmati pejabat. Gaji masuk, otomatis pindah ke rekening tagihan. Sisanya cuma cukup buat beli Indomie tanpa telur. Lihat saldo, rasanya kayak jadi pejabat yang divisum, minus. Tapi pejabat minus hati, kita minus duit. Kata motivator, yang penting bersyukur. Gue coba bersyukur masih punya utang yang lunas bertahap. Sementara pejabat bersyukur gratifikasinya nggak ketahuan. Tapi sekarang ketahuan, jadinya nggak bersyukur lagi. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tapi susah, soalnya dia pakai uang rakyat buat pesta, kita pakai uang sendiri buat survive. Oke, kita terima. Tapi jangan bandingkan juga antara dompet kita yang kosong dengan sel penjara mereka yang berisi. Titik rendah, gue harus milih antara beli beras atau bayar listrik. Lihat undangan pernikahan mantan, hadiahnya minimal 200 RB. Sementara pejabat bisa foya-foya pakai duit rakyat. Gue sadar, mungkin gue harus jadi pejabat dulu buat bisa hidup layak. Tapi ya sudah, mending gue jadi orang miskin yang jujur. Overthinking pensiun. Di usia 65, dana pensiun kita mungkin cukup buat beli permen. Pejabat pensiun di usia muda, setelah keluar bui, dengan uang haram yang disembunyiin. Lebih baik mana? Jadi orang jujur yang stres atau jadi koruptor yang stres juga? Kita pilih yang tidurnya nyenyak, walau perut lapar. Masa depan cerah? Cerahnya kayak lampu neon di kantor. Nabung buat nikah? Mending nabung buat bikin partai sendiri. Tapi kalau partai, bisa kaya raya? Enggak, gue cuma bisa overthinking. Better stop. Cerita absurd, temen gue punya catering, pernah kirim nasi box ke salah satu hotel. Ternyata itu hotel tempat mantan pejabat ngadain resepsi. Katanya menu eksklusif, lobster, wagyu. Tapi temen gue cuma bisa masak nasi goreng.
Akhirnya dia gigit jari. Lucu? Iya, miris. Cara bertahan, masak air sendiri, jemur pakaian manual, mandi pakai gayung. Kalau diajak pesta, bawa amplop isi kertas doa. Kalau ditanya, mana kado? Jawab, doa tulus. Lebih baik daripada korupsi, yang kadonya rompi orangnya. Manfaatkan diskon, beli barang tanggal tua dengan cashback. Tapi jangan kalap, nanti malah boncos. Ingat, gratifikasi dikit-dikit bisa jadi korupsi, begitu juga diskon dikit-dikit bisa jadi boros. Tips finansial, buat anggaran gue, pengeluaran, pemasukan. Investasi gue harapan. Diversifikasi utang. Semua tips itu cuma berguna kalau lo punya uang. Kalau lo miskin, tips terbaik, jangan lahir di keluarga miskin. Twist, gue kira pejabat itu paling kaya, ternyata dia juga kaya, kasus. Kita pikir kita paling boncos, ternyata kita masih punya harga diri. Jadi, lo mau jadi kaya tapi di penjara, atau miskin tapi merdeka? Tapi ingat, yang kuasa bisa menikmati gratifikasi di hotel, yang miskin menikmati gratifikasi di warteg. Intinya, hidup itu pilihan. Pilih jadi jujur tapi boncos, atau korup tapi kaya. Gue pilih jadi jujur, setidaknya gue bisa tidur nyenyak tanpa mimpi dikejar KPK. Follow akun ini dong, biar gue semangat nulis satira. Besok tanggal 25 lagi, siap-siap boncos.